Terpuji termulia namamu Allah yang Maha Esa. Terpuji termulia namamu Allah yang Maha Kudus. Terpuji termulia namamu Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur kami di hadirat-Mu pada siang hari ini Tuhan, atas kebaikan-Mu yang telah Kau berikan bagi kami, penyertaan-Mu Tuhan. Satu minggu kami lewati, kami berjumpa kembali bersekutu di tempat ini di hadirat-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu bagi kami luar biasa. Engkau Allah yang tak terbatas, yang begitu besar kasih-Mu Tuhan, sehingga Kau menebus kami dari jurang maut. Kau mengambil berbagai manusia. Dan Tuhan terima kasih kami boleh berkumpul di tempat ini, memuji menyembah Kau. Kami mendengarkan firman Tuhan Yesus saat ini juga Bapa. Kami mohon Tuhan, sertai hamba-Mu ini Tuhan Yesus, kali bibir, mulut, hati, pikiran hamba-Mu ini Kau kuasai dan tuntun Tuhan. Biarlah firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan, yang hamba-Mu terangkan, biarlah nama-Mu dimuliakan, nama-Mu. Jangan setiap hati hamba-Mu jemaat betul ini Bapa, agar roh hikmat dan wahyu daripada-Mu Tuhan, agar firman-Mu Tuhan di dalam hati tertanam dan berbuah dalam setiap hati di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji termulia nama-Mu. Mari kita percaya sama-sama, kita katakan amin. Yes, jangan kembali dulu. Oke. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita jumpa di minggu ketiga di bulan Juni. Tunggu berbeda Tuhan kita sampai tanggal 20 Juni 2021. Jika di minggu sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan tentang keluarga, integritas keluarga Kristen. Bagaimana seorang keluarga Kristen itu harus hidup. Kita tahu menjadi seorang keluarga Kristen itu ada tanggung jawab. Amin. Kita punya tanggung jawab. Karena kita menyandang nama sebagai Kristen, orang yang percaya kepada Kristus. Jadi pada siang hari ini saya akan membawakan satu topik yang berhubungan juga dengan topik bulan ini, yaitu integritas sebagai Kristen. Saya ambil judul keluarga yang berani mengenalkan Tuhan. Amin. Banyak di tengah-tengah kita saat ini yang masih belum berani mengenalkan Tuhan. Di rumah-rumah mungkin jarang ada diskusi tentang firman Tuhan. Di rumah-rumah mungkin sudah jarang ada ibadah. Di rumah-rumah mungkin sudah jarang ada diskusi antara satu dengan lain. Tetapi puji Tuhan, di gereja kita GBI Namomiri, kita telah mengadakan FA, Family Altar, di mana kita diperkenalkan bagaimana Tuhan, di mana kita boleh bertumbuh. Situ kita dibimbing, dibimbing hati kita untuk lebih berani lagi mengenalkan Tuhan dalam keluarga kita. Amin. Dan puji Tuhan, 2 minggu saya ikuti, luar biasa antusiasnya, karena semua rindu untuk mengenalkan Tuhan, semua rindu untuk memuji Tuhan, semua rindu untuk melayani bagi Tuhan. Dan jika kita pahami lebih dalam lagi, Eva itu bukan hanya sekedar perkumpulan, tetapi family altar, apalagi di pos P Namomiri, adalah ujung tombak dalam penginjilan. Kenapa? Jika dalam persekutuan pertemuan jemaat kita terbatas interaksi, tetapi ketika kita di Eva rumah-rumah, kita bisa saling berdialog, saling tanya menjawab tentang Kristus, saling menguatkan, saling mengasihi satu dengan lain. Jadi yang masih belum ikut FA, ayo ikut FA. Yang masih belum mau ikut dalam family altar, ayo minggu ini ikut family altar. Untuk memuji menyembah nama Tuhan, untuk bersekutu lebih dalam lagi menyembah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya akan mengangkat satu topik tentang keluarga yang berani mengenalkan Tuhan, itu hamba Tuhan yang dipakai di zaman rasul-rasul. Dia ini adalah Timotius. Timotius tidak tiba-tiba menjadi hamba Tuhan. Ada proses yang dijalani. Proses yang dijalani Timotius itu bukan proses
yang enak. Dia memiliki keluarga campuran. Bapaknya Yunani, mamanya Yahudi. Dan kota tinggal pula di kota dekat Turki, di Listra, Iconium, di mana tempat mereka tinggal itu adalah tempat penyembah dewa-dewa berhala. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 14, di situ dikatakan ketika Paulus menyembuhkan di situ, orang datang menyembah. Kenapa dewa tiba-tiba turun ke bawah? Apakah ini Zeus? Kata orang Israel saat itu juga. Karena mereka pada saat itu belum mengenal Tuhan, orang Israel. Dan satu ayat yang saya mau angkat di 1 Timotius, di 2 Timotius 1 ayat 5. Kalau boleh, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini adalah pesan tulisan Paulus kepada Timotius. Paulus menuliskan kepada Timotius, Timotius, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Tetapi bukan sekedar iman yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin juga ialah dirimu. Dan ayat ini kita ketahui, yang pertama-tama beriman adalah Lois dan mamanya, nenek dan mamanya. Iman nenek dan mamanya ini diturunkan kepada Timotius. Sekarang pertanyaannya, kenapa saya angkat topik berani? Kita tahu dari awal, Lois, Eunike, Timotius tinggal di kota Listra. Mereka seorang Yahudi. Mereka dihimpit tekanan pada saat itu. Kita tahu di abad pertama penginjilan itu tekanan luar biasa. Menyebut nama Yesus langsung mati tempat dibunuh. Tapi mereka tidak takut dan gentar. Lois dan Eunike mengajarkan dengan tekun kepada anaknya Timotius bagaimana iman yang benar. Amin. Siapa di sini yang pernah neneknya mengajar sama cucunya tentang firman Tuhan? Pasti ada kan? Amin. Betul, belum nikah sama-sama dengan anak cucunya, luar biasa. Haleluya. Ini keluarga yang 3 generasi ada di dalam Tuhan. Haleluya. Lois zaman sekarang. Amin. Ini yang harus kita ingat. Tulisan ini bukan tidak sengaja Paulus menuliskan, dia punya maksud. Kenapa? Pada saat itu Lois dan Eunike ada di tekanan yang berat, tetapi meskipun ada tekanan yang berat, mereka berani untuk mendidik anak mereka, mendidik cucunya untuk mengenal Tuhan. Dia tidak mau cucunya bergaul dengan dewa-dewi Yunani pada saat itu, tapi mereka mendidik Timotius sedemikian rupa. Amin. Begitu juga dengan kita tempat ini. Kita tidak mau anak kita juga tidak mengenal Tuhan. Amin. Kita tidak mau cucu kita tidak mengenal Tuhan. Amin. Yang punya cucu pasti nggak mau cucunya tidak mengenal Tuhan. Yang punya anak pasti tidak mau anaknya tidak mengenal Tuhan. Apalagi anak yang sekarang sudah di dalam Tuhan pasti tidak mau juga bapaknya juga tidak mengenal Tuhan. Amin. Jangan sampai kita ikut sama sesajen bapak. Ya, kita mengikuti bapak memberikan sesajen. Padahal kita tahu bapak itu salah. Harus kita tegur kan? Sebagai anak. Itu juga dengan orang tua yang mengenal Tuhan pasti mengajarkan kepada anaknya dengan iman yang benar. Selanjutnya, Bang. Ini dia perubahannya. Anggap aja ini Timotius, ini Eunike, dan ini Lois. Tadi awal Paulus mengatakan iman yang tulus ikhlas. Lois dan Eunike memiliki iman yang tulus ikhlas.
Tetapi mereka tidak mau hanya mereka yang beriman tulus dan ikhlas. Mereka juga mau Timotius memiliki iman yang sama dengan mereka. Mereka juga mau Timotius memiliki semangat yang sama dengan mereka. Amin. Jika kita bayangkan seperti itu, berarti jika Lois dan Eunike mengajarkan Timotius, berarti pada saat itu juga mereka bukan hanya mengajarkan anaknya, tetapi mereka juga berusaha menyebarkan Injil kebenaran firman Tuhan. Amin. Di kota Listra pasti saya yakin Lois dan Eunike juga ikut dalam penginjilan. Bukan hanya bagi keluarga mereka, tetapi mereka juga ikut dalam penginjilan di kota mereka tinggal. Minimal tetangga mereka pasti mereka kabarkan. Karena mereka punya semangat iman yang terus ikhlas. Iman yang tulus dan ikhlas pasti juga akan terus ikhlas mengabarkan firman Tuhan. Kita lihat dengan semangatnya Lois dan Eunike mengabarkan kepada anaknya, mengajarkan Timotius tentang bagaimana mengenal Tuhan. Siapakah itu Yesus? Siapakah itu Kristus? Siapakah Dia sang penebus itu? Sehingga anak ini bertumbuh. Anak ini kuat, anak ini tegar, anak ini berani. Karena dia memiliki 2 orang mentor dari awal dia hidup dari lahir. Kalau kita baca kemudian Paulus itu juga sebagai mentor. Tetapi dia tuh mentor ketika Timotius sudah beranjak dewasa. Tapi dasar iman Timotius itu adalah ketika Lois dan mamanya Eunike mengajarkan kepada dia firman Tuhan. Amin. Kita juga mau tadi ada mama, bapak, nenek, kakek yang mengajarkan imannya kepada cucu dan anaknya. Amin. Dan luar biasa. Sini lengkap ya, ada cucu, ada anak, ada kakek nenek. Berarti nama miring dan udah tergenapilah seperti amin. Contoh Timotius ini. Amin. Sudah luar biasa kali. Tadi pagi saya lihat ada banyak anak ikut SPM. Orang tua juga mau anaknya ikut dalam pengenalan dengan Tuhan. Luar biasa. Jadi saya di sini hanya memberikan kembali semangat bagaimana keadaan kita sekarang ini sudah dialami sebelumnya 2000 tahun yang lalu oleh Eunike dan juga Lois dalam mengajarkan cucu mereka, anak mereka untuk mengenal Tuhan. Di sini tidak begitu jelas ditulis mengenai bapaknya si Timotius, tetapi dari tradisi di luar Alkitab dikatakan bahwa bapaknya ini seorang Yunani. Bapaknya ini pasti percaya juga karena dia tercatat keluarga mereka sebagai keluarga yang baik. Coba Bang An selanjutnya. Di Kisah Para Rasul 16 ayat 2 dikatakan ini bahasa ini terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Di antara orang-orang percaya yang tinggal di Listra dan Ikonium, Timotius terkenal sebagai orang yang baik. Sebelum Paulus datang untuk mementori si Timotius sudah terkenal baik. Amin. Iman yang benar yang diturunkan oleh Lois dan neneknya berbuahkan hasil yang baik. Anak mereka, cucu mereka terkenal di tengah masyarakat sebagai anak yang baik. Amin. Inilah iman yang luar biasa. Inilah keluarga yang meneruskan iman percaya kepada anaknya Timotius sebagai orang yang baik. Lalu dia bilang, tantangan Eunike dan Lois dalam mengenalkan Tuhan kepada Timotius. Yang pertama, Eunike memiliki suami bapaknya Timotius, yaitu seorang Yunani. Mereka tinggal di keluarga di daerah kumpulan Romawi, orang Yunani yang menyembah berhala. Pasti ada godaan dari luar. Amin. Timotius sudah ini dewa kami di Vienna. Ada sesajennya kata orang Yunani kan, ada sesajennya sini. Datang saja kata orang Yunani kan. Tetapi karena pengajaran Lois dan juga si
Eunike, Timotius itu kuat. Katakan kuat. Dia tetap kuat dalam iman. Meskipun ada tawaran sesajen dari luar kawasan Yunani, mereka tinggal di Mitra. Meskipun ada tawaran sesajen, mereka tidak mau. Meskipun ada tawaran untuk mengkhianati Tuhan, dia nggak mau. Apapun harganya dibayar, karena dia sudah memiliki dasar iman dari orang tuanya. Dia nggak mau jual. Hanya gara-gara laki-laki ganteng, perempuan cantik, harta yang bergelimang, dia nggak mau. Karena pada dasarnya orang Yunani itu kan terkenal akan hikmatnya kan. Pintar, orang itu pintar, orang Yunani itu kaya. Mereka tawarkan hikmat dunia kepada si Timotius nggak mau. Malahan Timotius, kalau kita baca kemudian, dialah sebagai rekan Paulus dalam penginjilan. Dialah Timotius dipakai Paulus dalam menyelesaikan konflik di Korintus dan di Tesalonika. Bahkan Timotius pula yang dipakai oleh Tuhan melalui namanya Paulus untuk memimpin jemaat di Efesus. Semua itu karena dasar dari kecil dia memiliki iman yang dikokohkan oleh orang tuanya dan juga neneknya, kakek neneknya. Amin. Amin. Selanjutnya, Eunike adalah seorang Yahudi yang menjadi Kristen. Orang Yahudi yang menjadi Kristen pada saat itu adalah orang yang paling dibenci. Kenapa? Dibenci oleh orang Yahudi, dianggap murtad. Kalau boleh dibunuh itu orang Kristen. Dibenci juga oleh orang Yunani di tempat dia tinggal. Tapi mereka tetap mengokohkan iman percaya kepada Tuhan. Tidak peduli bagaimana tekanan dan status mereka dari semula, dia tidak peduli. Kalau ada saat ini yang keluarganya masih seberang, itu juga seperti mereka. Meskipun apapun keadaan, tetap kuat kokoh. Ya. Selanjutnya kita baca poin ketiga, Eunike dan Lois hidup di tengah ancaman terhadap kekristenan di zamannya. Kita tahu di zaman-zaman awal itu zaman-zaman penderitaan luar biasa. Kalau kita sekarang masih enak, hanya ditulis di depan pintu kata-kata kotor. Masih enak kita. Kalau dulu dibunuh, kalau dulu disiksa, mau pilih dewa Zeus atau pilih Yesus. Kalau sekarang hanya sebatas kata-kata kotor ditulis di depan itu, ya nggak masalah itu biasa. Kita udah tahu tekanan mereka pada saat itu, tetapi sekarang kita pun apapun tekanannya kita kuat. Katakan kuat. Kuat. Katakan berani. Berani. Haleluya. Lanjut, bagaimana? Jika kita baca di 1 Korintus, salah tertulis ya, Korintus. Di 1 Korintus 1:23 saya bacakan. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang yang bukan Yahudi suatu kebodohan. Timotius, Lois, Eunike tinggal di daerah bukan Yahudi yaitu Yunani yang menganggap penyaliban Kristus, iman Kristen adalah suatu kebodohan. Mereka juga berasal dari keluarga Yahudi yang menganggap kematian Kristus adalah suatu batu sandungan dalam iman percaya mereka. Karena mereka mengharapkan Mesias yang turun dengan gagahnya, bukan yang lahir dari kandang domba. Tetapi meskipun ada di lingkungan orang yang benci Kristen, Yahudi yang benci Kristen, Yunani yang menganggap hikmat dalam penyaliban Kristus adalah suatu kebodohan, karena mereka berpandangan pada yang namanya ilmu pengetahuan, sains. Kalau sekarang kita kan sains. Jadi mereka anggap, ngapain Tuhan jadi manusia? Ada pertanyaan, ngapain dia mengambil ke manusia? Kalau dia memang Tuhan, ya ngapain dia capek-capek, tinggal ampuni saja. Mungkin seperti itu kira-kira. Kalau orang itu katakan satu kebodohan, bodoh kali orang itu. Kok percaya sih sama Tuhan itu? Tetapi meskipun ada tekanan dari lingkungan Yunani dan keluarga Yahudi, iman yang dihimpit oleh tekanan itu tumbuh. Amin. Seperti biji sesal yang kecil ini. Tetapi Tuhan mau biji sesal itu ditanam, tumbuh menjadi pohon yang besar yang melingkar ke kiri ke kanan, sehingga burung-burung bisa tinggal di atasnya. Ya, jangan kita jadi biji sesal yang gak ditanam, biji sesal yang dihancurin, udah dibuang aja.
Tapi kita mau menjadi iman yang sebesar biji sesawi yang ditanam, bertumbuh dan menjadi besar. Amin. Dan berdampak bagi sesama. Bukan hanya kita yang beriman, tapi kita juga mau saudara-saudara kita diselamatkan. Lanjut Pak. Kemudian kita kembali bicara tentang keluarga. Kita semua di sini keluarga, amin. Jika Paulus mengatakan di 1 Timotius 1 ayat 2, kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman, kepada seluruh jemaat memilih yang adalah keluargaku yang sah di dalam iman, ayo berani kita. Kepada keluargaku semua di sini yang sah di dalam iman, ayo kita berani. Ya. Ayo kita tekun lagi, ayo beri. Jadi kita luaskan lagi ya. Tadi keluarga secara lahiriah. Sekarang keluarga secara batiniah, keluarga dalam iman. Kita semua adalah keluarga dalam iman. Jika di tempat ini orang Rema punya bapak dalam iman, bapak rohaninya, Pak Purba. Ya kan Rema? Kalau tegur pasti mau mendengar kan? Karena bapak itu, bapak secara rohani. Tetapi pertanyaan sekarang, apakah bapak yang secara lahiriah bisa menjadi bapak secara rohani bagi anaknya? Amin. Apakah kakek secara lahiriah bisa menjadi kakek secara rohani kepada cucunya? Amin. Itulah kita di tengah-tengah ini. Kita semua adalah bapak-bapak yang sah dalam iman, nenek-nenek yang sah dalam iman, mama-mama yang sah dalam iman. Amin. Saudara-saudara yang sah dalam iman. Bukan saudara dalam kekeliruan, bukan saudara dalam peperangan. Artinya mau perang lagi kita balas. Dia begini kita balas. Jangan seperti itu saudara. Mari kita saudara dalam iman, keluarga dalam iman yang sah. Amin. Lanjut Bang. Ini dia. Ini ilustrasi Paulus dan Timotius. Paulus menempatkan dirinya sebagai bapak rohani kepada Timotius, bapak yang sah dalam iman. Meskipun Paulus bukan bapak kandungnya, tetapi Paulus mengajarkan juga bagaimana iman percaya kepada Timotius. Paulus sebagai mentor kepada Timotius. Paulus tidak hanya membiarkan Timotius sebagai anak ini yang dididiknya, tetapi dia juga menjadikan Timotius sebagai rekan sepelayan. Itulah tadi yang namanya bapak yang sadar iman. Bapak yang sadar iman. Tidak hanya dia mendidik, tidak hanya dia memberikan contoh dan teladan, tapi dia juga mengikutkan anaknya itu untuk bersama-sama dalam pelayanan, bersama-sama untuk hidup memuliakan Tuhan. Amin. Sebagai contohnya, ada Bulan Nika, Bulan Selo bersama-sama dengan anaknya ke gereja, luar biasa kali. Tidak hanya dia menjadi yatim juga Bulan Selo, dia mau juga anaknya main musik juga. Tidak hanya juga Bulan Nika yang jadi yatim, dia juga mau anak-anaknya juga berkembang. Ayo bersama-sama melayani kita, memuliakan nama Tuhan. Ayo. Itu iman yang luar biasa, yang kuat. Amin. Artinya bukan hanya bapak secara lahiriah, tetapi bapak secara rohani. Tidak hanya jadi mama secara lahiriah, hanya mengandung saja. Dibiarkan udahlah mau mati mau hidup atau serahkan. Tapi dia mau dididik anaknya untuk percaya mendapatkan keselamatan dalam mama, dalam rohani, yang sah dalam rohani. Amin. Coba Bang kasih kita untuk lagi slide-nya berikutnya. Oke. Keluarga Kristen yang berintegritas adalah keluarga yang mengokohkan keluarganya dalam ikatan iman percaya. Kata kakek yang secara lahiriah,
Aku adalah kakek yang sah dalam iman kepada cucuku. Kata nenek juga, aku adalah nenek yang sah dalam iman kepada cucuku. Kata bapak kepada anaknya, aku adalah bapak yang sah dalam iman kepada anakku. Kata ibu juga, ibu mendeklarasikan, aku adalah ibu bukan hanya secara lahiriah, tetapi ibu yang sah dalam iman kepada anakku. Mari bapak, ibu, nenek-nenek, kita menjadi orang tua yang sah dalam iman kepada anak cucu kita. Bagi yang punya anak, bagi punya cucu, bukan hanya secara lahiriah memberikan asupan jasmani, tetapi mendidik dalam iman. Itulah integritas. Tidak hanya status Kristen, tetapi kita harus lebih lagi dalam memuliakan nama Tuhan. Kita lanjut. Karena di Amsal 17 ayat 6, ini hikmat yang dari Tuhan kepada hamba Salomo, mengatakan, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Bayangkan, bapak-bapak punya mahkota berkilo-kilo di atas kepalanya. Itulah anak itu tadi. Kalau kita bapak-bapak memiliki anak, kakek memiliki cucu yang hatinya, pikirannya kepada Tuhan, itu bagaikan mahkota yang bersinar di kepala. Amin. Jadi kalau dia seorang bapak, orang tua, kakek nenek memiliki cucu atau anak yang tidak memiliki iman atau yang terjerumus kepada kebinasaan dunia, bayangkan saja, di atas kepala kita itu ada mahkota duri. Bukan mahkota yang berlinang-linang, bukan mahkota kemuliaan, tapi mahkota kehinaan ada di kepala kita. Tapi kita semua di sini adalah orang-orang yang memiliki mahkota yaitu anak cucu yang hidup di dalam Tuhan. Amin. Itu juga dengan anak-anak. Jika anak melihat juga orang tuanya rukun, anak-anak juga melihat orang tuanya ketekunan iman, itu suatu kehormatan bagi dirinya. Nanti dikenal nanti contohnya, ya yes bapakmu itu luar biasa, itu pelayanan yang begitu. Kehormatan, ya merasa terhormat. Dia bapaknya dulunya aku main tapi pagi hebat juga ya bapak. Dalam hatinya. Itulah kehormatan bagi seorang anak ketika dia memiliki bapak dan ibu yang betul dan benar dalam iman. Selanjutnya, Pak. Oke. Jadi kalau kita baca tadi 2 Timotius 1 ayat 5, iman yang timbul dari Lois dan Eunike juga diturunkan kepada Timotius. Di ayat 8 ya. Di sini Paulus kembali menekankan, dia selalu mementori anaknya dalam Tuhan ini. Katanya sama anaknya juga, jadi janganlah malu kau Timotius, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Inilah keberanian yang diturunkan oleh Paulus kepada Timotius. Tertulis, dia mengajarkan, hai Timotius, jangan malu. Amin. Kalau tadi Pak Paulo bilang sama Yabes, jangan malu Bes, saksikan aja Bes, kalau ke KSD itu cepat, setengah aja tadi, jangan malu. Ya, meskipun bapakmu hanya yang jualan di peti, saya bicara malu, saksikan saja tentang Tuhan Yesus. Jangan malu. Itulah ajaran orang tua yang baik kepada anaknya. Jangan malu nak, saksikan Tuhan. Kamu sudah meneburkan itu hal yang baik. Itu juga Paulus sebagai bapak rohani, dia menegur Timotius yang pada saat itu mungkin Timotius takut atau gentar karena dia merasa masih muda, dia dianggap sepele. Tetapi dia diberikan semangat oleh Paulus
Dia diberikan semangat oleh bapaknya dalam rohani. Ayo. Contoh saja bolang selo. Ayo berani. Kurangnya. Salah-salah apa udah enggak aja. Bagus nanti itu nak. Bila sudah. Udah ngeri. Apanya? Temponya udah bagus. Udah kita bisa sama-sama memuji, ya. Dengan bapak ini pasti menyemangati anaknya, amin. Siapa di sini bapak yang tidak mau menyemangati anaknya? Pasti tidak ada. Bapak-bapak mau anak-anaknya itu semangat dalam Tuhan. Begitu juga dengan si Paulus, dia mau anaknya secara rohani ini mau memiliki semangat di dalam Tuhan. Haleluya. Sekarang juga. Ya, ini dia intinya. Di tema awal kita bicara tentang keluarga yang berani mengenal Tuhan. Amin. Amin. Jika saat ini masih ada keluarga yang belum berani mengenalkan Tuhan kepada anaknya, yang belum berani mengenalkan Tuhan kepada cucunya, jika ada pun anak yang masih belum berani mengenalkan Tuhan kepada bapaknya, masih ada anak yang masih belum berani mengenalkan Tuhan kepada saudaranya, jangan takut dan gentar. Amin. Kita punya Tuhan yang mau dan membuka kita. Di ayat yang ke-7 ini, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Haleluya. Jika ada yang merasa udahlah jenuh, Tuhan sampai Tuhan, ini saja ya. Ingat saudara, kita punya Tuhan besar. Amin. Kita punya Allah yang maha besar. Tuhan memberikan kekuatan. Dia tidak hanya berkata-kata, tapi dia menyatakan langsung dirinya, memberikan rohnya yang kudus bagi kita. Kalau dikatakan di Matius 7, di Lukas, mintalah maka kepada maka diberikan roh kudus. Tapi kamu pun meminta, kata Tuhan, ayo mari kita berdoa, Tuhan berikan kami roh yang kudus agar kami kuat Tuhan, agar kami memiliki kasih, agar kami memiliki ketertiban, agar kekuatan kasih dan ketertiban ini kami pergunakan agar kami berani dan tidak lagi malu mengenalkan Engkau kepada anak-anak kami, untuk tidak malu lagi mengenalkan Engkau kepada saudara-saudara kami, untuk tidak lagi malu mengenalkan Engkau kepada tetangga-tetangga kami, untuk tidak malu untuk mengenalkan Engkau kepada lingkungan kami yang berada. Kita memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kita, saudara. Dia tidak membiarkan kita sendirian. Kalau kita katakan, aku tidak akan membiarkan kau sendirian, biarku aku akan memberikan kau mengutus kepadamu roh yang kudus. Yang menyebab Tuhan, terima kasih Tuhan. Jika saat ini ada beban berat, ada yang pikirannya dikuasai oleh ketakutan, kecemasan terhadap segala sesuatu ancaman, segala sesuatu tekanan, ayo berdoa, ayo bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau memilih aku untuk percaya, dan biar juga Tuhan iman percaya yang Kau berikan kepadaku, yang Kau kokohkan di dalamku, dapat juga kutularkan, dapat juga kuberitakan kepada anak, kepada cucu, saudaraku. Biar juga Tuhan iman yang ada dalam diriku juga betul-betul berbuah dan menghasilkan kekuatan, mencurahkan kasih dan melakukan sesuatu hal yang tertinggi. Amin. Jika kita kemarin bukan maka ayat keluarga yang berani mengenal Tuhan, keluarga yang mewariskan iman, keluarga yang memberi teladan, keluarga yang solid di dalam iman, keluarga yang selalu mengandalkan Tuhan. Kadang kita punya ada keluarga juga yang solid dalam kekerasan, ada juga yang solid dalam hal yang tidak benar. Tapi kita semua tempatnya dalam solid dalam iman. Amin. Satu orang diselamatkan,
Selisih keluarganya pasti diselamatkan. Haleluya. Amin. Amin. Kita harus solid. Soalnya setelah Jumat, ya mari kita makin lagi giat ikuti persekutuan, ikut FA, berani bersaksi dalam persekutuan. Jadi FA kita itu diadakan untuk melatih kita juga, agar kita tidak malu untuk bersaksi, agar kita tidak malu untuk mengenalkan Tuhan. Jadi di FA itu kan kita kan satu-satu, bagi mau ada yang mau bersaksi, ada yang mau membagikan firman Tuhan, kita dilatih untuk berani. Amin. Jika kemarin di FA 02 Inting yang belum pernah mulai disirik dia, itu luar biasa Inting. Ada keberanian. Sebelumnya yang lain-lainnya, yang sebelumnya nggak berani bersaksi, yang belum berani mengenalkan Tuhan di FA, berani mulai dilatih mengenalkan Tuhan, berani untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, apa yang dialami sepanjang hari-harinya, menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Luar biasa. Kita lagi berani ambil bagian dalam pelayanan keluarga. Eva itu adalah pelayanan keluarga. Dan berani mengajarkan anak-anak, berani mengajarkan cucu, berani giat dalam pembinaan ya. Itu wadah yang saat ini sudah ada. Ayo, jangan lewatkan Eva. Ayo. Jika ada rasa jenuh, doa sama Tuhan. Tuhan, beri aku roh yang kudus Tuhan. Tuhan, beri aku roh yang kudus Tuhan. Kuatkan. Ayo. Jangan mau kita diseret-seret sama dunia. Jangan mau kita lingkungan kita yang nyeret kita. Jangan mau kita keluarga seberang sana yang menarik kita. Mari kita menarik mereka. Mari kita yang ambil jiwa mereka. Amin. Menarik dari Allah. Amin. Dan itu semua ada proses mencari mulai dari FA pelan-pelan. Coba bang selanjutnya. Ya ini dia. Contohnya ya, ini dia. Dari Gemina Miri ada desikan FA 01, FA 02, FA 03. FA 01 berkembang. Jiwa-jiwa diselamatkan, jiwa-jiwa datang untuk menolak Tuhan. Tetangga kiri kanan datang. Maka dibentuklah FA 04, FA 05, FA 06, FA 02 begitu juga. FA 02 karena giatnya mereka saling bersaksi satu sama lain. Mereka mengabarkan firman Tuhan, maka tetangga kiri kanan tertarik, jiwa-jiwa di sekitar lingkungan mereka tertarik, mereka mau mengenal Tuhan, bertumbuh. Terhasillah Eva 07, Eva 08, Eva 03, dan juga Eva 03. Bertumbuh kiri kanan mau mengenal Tuhan, karena mereka melihat Eva 03 adalah persekutuan yang luar biasa, persekutuan yang kuat dalam iman. Mereka melihat Eva 03 memiliki iman yang kokoh. Mereka juga mau memiliki iman seperti Eva 03. Mereka berkumpul Eva 03 tetangga kiri kanan. Maka hasillah Eva 010, FA 11, FA 12, dan seterusnya. Kita mau family atap, pengembangan keluarga makin berkembang. Amin. Ayo, semangat. Luar biasa. Kalau di Kota Batu, Bang An sama Hekya, udah kuat. Cuma saya dia foto-foto aja, wow. Saya terharu Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau membimbing keluarga-keluarga di Kota Batu, Engkau memberikan mereka altar Tuhan untuk boleh bersekutu di luar daripada persekutuan hari raya, ibadah raya. Mereka boleh bersekutu Tuhan di rumah-rumah. Tuhan luar biasa. Itu juga di Naumiri. Ayo semangat kita lagi. Kembali kepada topik keluarga yang berani memenangkan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayo tentang yang takut. Sebab roh yang ada dalam diri kita yang besar daripada roh yang ada di dunia ini. Amin. Ayo, yang semangatnya udah lutut dapat, mulai terus. Ayo, tidak masih dalam Tuhan. Jangan goyah, jangan mau diomong. Jujur, kalau banyak masalah kita semua punya banyak masalah.
kita punya banyak berpikiran. Dan kita kenapa? Kalau kita ikut bersekutu dalam Tuhan itu ada pemulihan. Tuhan memberikan kita ada ayat, tapi ayat itu kayak menegur kita gitu. Oh, ada firman, ada juga doa yang kita berdoa. Kita kayak, oh, Tuhan terima kasih. Terima kasih. Kita merasa ada suatu yang menegur kita. Hati nurani yang murni menegur kita dalam hati kita. Roh yang kudus, ayo dari semangat lagi. Jadi bagi jemaat-jemaat Naumiri, keluarga-keluarga tertentu dibilang dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ayo sama-sama kita katakan, keluarga Naumiri adalah keluarga yang berani. Keluarga Naumiri adalah keluarga yang berani. Keluarga yang berani mengenalkan Tuhan Yesus. Keluarga yang berani mengenalkan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Demikian sharing yang singkat dari saya. Saya serahkan kepada hamba. Kami berdoa.